Kalian tahu tidak, bagaimana modernitas membawa ruang sosial berubah menjadi masyarakat sungai yang dulunya melestarikan sungai kini berubah menjadi mengabaikan sungai? Perkenalkan, saya Delta Nabila Maharani dengan NIM E112410052, Program Studi Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura, mata kuliah Budaya Sungai kelas B yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan tentang perubahan masyarakat budaya sungai di era modernitas. Pertama yaitu bagaimana perubahan mempengaruhi kehidupan masyarakat sungai. Nah, dahulu kota Pontianak dijuluki sebagai kota seribu sungai yang di mana-mana di tempatnya ada sungai. Sungai dijadikan sebagai ruang kehidupan sosial, mencari sumber ekonomi dan pendapatan, menjalin ruang interaksi antar daerah dan antar masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, sungai sekarang sudah berubah. Sungai digantikan dengan pembangunan jalan, turap beton, dan masyarakat kini sudah mulai berubah dari yang dahulunya tradisional ke modern, dan masyarakat tidak memperdulikan sungai lagi, membuang sampah sembarangan ke sungai yang membuat sungai tercemar. Digunakan perspektif budaya ekologis oleh Julian Stewart. Selanjutnya, meskipun begitu, di perkembangan era modern, saya menggunakan teorinya Frank Boas yang mengatakan budaya itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah. Nah, walaupun kebudayaan itu sudah mulai memudar, namun masih ada tetap budaya itu dipertahankan. Contohnya seperti Pasar Apung yang ada di Banjarmasin. Yang dahulunya Pasar Apung itu adalah ruang interaksi antar masyarakat mencari sumber perekonomian, kini telah berubah menjadi tempat wisata di mana banyak turis yang pergi ke Banjarmasin untuk melihat Pasar Apung tersebut. Yang kedua, yaitu meriam karbit. Dahulu meriam karbit dianggap sebagai alat untuk mengusir hantu yang ada di Pontianak. Dengan bunyinya, yaitu bunyi meriam yang besar itu dikatakan bisa mengusir hantu Pontianak. Tetapi sekarang meriam karbit sudah menjadi tempat wisata dan perayaan di hari-hari besar lainnya. Selanjutnya, lambat laun masyarakat merubah cara pandangnya terhadap sungai, yang dimana dulu masyarakat menganggap sungai adalah sebagai ruang hidup, kini berubah menjadi ruang wisata dan sungai dianggap menjadi tempat yang kumuh ataupun kotor. Perspektif pemerintah yang saya analisis menggunakan teori ruang sosial oleh Henry Lefebvre, di mana dia mengatakan kalau sebuah wilayah itu dianggap kumuh yang dibungkus oleh pemerintah untuk mengubah perspektif masyarakat agar masyarakat itu menganggap budaya sungai dan sungai adalah ruang yang kumuh dan kotor karena ada kepentingan sesuatu untuk membangun kota atau membangun jalan lebih ke arah modern dan tidak bergantungan kepada sungai. Selanjutnya, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, di situ saya mendapatkan 2 kesimpulan dan ada dampak dari sosial dan dampak negatifnya. Menurut teori dari Theodor Adorno dan Max Heimer, di mana dampak media sosial ini dianut oleh teori budaya populer, yang dimana dampak positifnya masyarakat jadi lebih banyak mengenal kebudayaan sungai, kapal susur sungai, pasar terapung, meriam karbit. Tapi di lain waktu dampak negatifnya juga ada, di mana kebudayaan seperti itu hanya dianggap sebagai tontonan semata. Tidak ada tindakan atau makna di baliknya, hanyalah hiburan yang ditampilkan melalui layar media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.